Salam sejahtera semua. Nama saya Jelin Sozlin dari kumpulan 12. Kumpulan ahli saya adalah 5 orang, iaitu saya, Jelin Sozlin, Ngo Jawen, Wong Jun Seng, Li Yunzi, dan Hua Ziwai. Saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memudahkan orang untuk berkomunikasi dan terhubung satu sama lain. Pada saat yang sama, hal ini juga memudahkan orang untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap ras tertentu. Hari ini, kita akan membahas dampak komunikasi pada masyarakat di bawah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang saya akan pass presentation kepada ahli kumpulan saya. Selamat petang, nama saya Wong Jun Seng. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Malaysia dimulai relatif terlambat dan baru benar-benar berada di jalur yang tepat pada tahun 1980. Sebagai contoh, pada tahun 1991, Rencana Malaysia ke-6 diluncurkan dan pemerintah mempromosikan proyek-proyek pengembangan industri untuk mendorong penggunaan teknologi tinggi guna meningkatkan hasil dan kualiti industri. Menekankan bahawa TIC adalah kunci pengembangan industri manufaktur dan berusaha untuk mencapai kepemimpinan dunia di bidang-bidang seperti jaringan transmisi radio, kontrol analitik prediktif, dan teknologi internet 3 dimensi. Untuk mencapai kepemimpinan dunia di bidang seperti jaringan transmisi radio, kontrol analitik prediktif, dan teknologi internet 3 dimensi, dibentuklah Dewan Teknologi Informasi Nasional, iaitu NITC. Salam sejahtera Cik, nama saya Ngo Jawen. Sekarang saya akan meneruskan pembentangan. Fenomena sosial ini telah menimbulkan trauma yang terhapuskan kepada kohesi sosial. Di era kebebasan berekspresi, berbagi apa yang terjadi di sekitar kita telah menjadi proses sehari-hari dan akses ke berita real-time menjadi mudah. Hal ini telah menyebabkan beberapa orang mengambil keuntungan dan kenyamanan internet untuk mempublikasi opini yang cenderung memikat orang demi keuntungan mereka sendiri, yang mengarah pada pembentukan penghalang antara ras-ras besar. Sebagai contoh, seorang yang seharusnya menerobos lampu merah dan ditilang oleh petugas polis telah menulis orang lain sebagai rasis, hanya yang menyebutkan kesalahannya. Hal ini akan merobok hubungan antara ras-ras besar dan menyebabkan kebencian di pihak lain. Halo, nama saya Paul Ziwai. Saya akan berterusnya dengan bagaimana konsep etika dalam penggunaan teknologi maklumat menjadi platform ke arah mewujudkan kesetaraan sosial. Pertama, penyebaran berita palsu dilarang untuk menciptakan kepanikan dan ada beberapa orang yang menggunakan penyebaran berita palsu. Parti politik mengambil kesempatan untuk memecah belah persatuan di antara orang-orang dengan menyebarkan berita palsu dan pada akhirnya menciptakan prasangka di antara orang-orang. Jangan langsung mengambil kesimpulan sebelum kebenaran rumor tersebut dikonfirmasi. Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan sejumlah besar berita palsu yang tidak cukup akurat dan dari sumber yang tidak dapat diandalkan. Dan kebanyakan orang saat ini terpaksa terpapar di layar ponsel mereka, menyebabkan mereka lupa bagaimana membuat penilaian yang baik atau buruk tentang apa yang disebarkan secara online. Itulah sebabnya kita harus belajar bagaimana membedakan antara berita asli dan palsu
dan mengkonfirmasi sumber serta kebenaran rumor daripada mengikuti secara sembarangan. Terima kasih. Nama saya Liu. Dalam kesimpulannya, kita harus beradab dalam menggunakan platform online untuk berbicara apapun. Kebebasan berpendapatan bukan berarti kita dapat menggunakan internet tanpa pandang bulu untuk menyebarkan berita palsu. Dan ada hukum yang dapat menuntut orang yang menyebarkan berita palsu. Di area perabatan ini, mari kita semua menjadi beradab, berhenti menyebarkan berita palsu, dan mari kita bekerja sama untuk mempromosikan negara kita dan menjadi Malaysia tempat yang lebih baik untuk ditinggali. Sekian, terima kasih.